Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Sekarang dosa besar yang ke-42, nguping rahasia orang lain atau tajassus atau memata-matai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu." Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ibnul Jauzi berkata, Abu Zaid, Al-Hasan, Ad-Dhahhak, Ibnu Sirin membaca tajassasu dengan hak tahassasu. Dengan hak tahassasu. Abu Ubaidah berkata, tajassus dan tahassus itu maknanya sama, yaitu mencari-cari. Dari sinilah muncul kata jadian at-tajassus, mata-mata. Yahya bin Abu Kautsar berkata, tajassus berarti mencari-cari aib orang lain. Sedangkan tahassus berarti nguping pembicaraan orang lain. Para mufassir berkata, tajassus maknanya mencari-cari aib orang-orang Islam serta kekurangan mereka. Jadi maksud ayat di atas, janganlah seseorang dari kalian mencari-cari aib saudaranya jika Allah telah menutupinya. Maksudnya apa? Nah, karena namanya manusia pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Kalau itu sudah ditutup oleh Allah, nggak perlu kita cari tahu. Seseorang menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, itu Walid bin Uqbah, dari jenggotnya menetes khamar. Ibnu Mas'ud berkata, kita dilarang bertajassus. Jika memang tampak jelas sesuatu kemaksiatan, maka kita pun baru mengambil sikap. Kalau baru misalnya ning kono nek netes warnane rada kaya ciu ngono ya, ngono misale lho. Lah, kalau memang kita tahu pas dia minum dan benar adanya, lah baru. Tapi kalau enggak perlu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udunihi al-anaku yaumal qiyamah." Barang siapa menguping pembicaraan suatu kaum padahal kaum itu tidak suka akan hal itu, didengarkan pembicaraan itu tadi, maka kelak pada hari kiamat akan dituangkan timah yang mendidih ke dalam telinganya. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu dan juga memberikan taufik kepada kita untuk hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaitan dengan ini kalau di dalam surat surat Al-Hujurat ayat 12 tadi itu sebenarnya nanti dikaitkan dengan don, persangkaan. Nah, tadi kan ayatnya wala tajassasu, dan janganlah kamu memata-matai atau mencari kesalahan orang lain atau nguping pembicaraan orang lain kan gitu. Namun di ayat tersebut sebenarnya nanti kaitannya dengan prasangka. Nah, saling menaruh curiga. Prasangka itu tidak diperbolehkan. Mencari kesalahan orang beriman itu biasanya karena prasangka tadi. Apalagi kalau udah hasad dulu.
udah ada hasud, kan udah benci dulu, udah pasti nyari kesalahan terus sampai akhirnya. Hal yang seperti ini tidak diperkenankan. Jadi ini dirahmati oleh Allah. Jangan selalu menaruh curiga. Jadi prasangka buruk itu tidak diperkenankan. Kalau ayatnya kan jelas ya, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu, kan itu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Karena sebagian besar dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Adapun di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabul hadithi. Waspadalah kalian dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jelek perkataan dusta. Prasangka yang terlarang adalah prasangka yang tidak disandarkan pada bukti. Nggak ada bukti sama sekali, dia musuhnya, dia nggak senang sama dia, tahu-tahu dia prasangka. Gue mau kok kono ya? Kok gangkono, padahal gangkono memang ada misalnya tempat yang haram di situ. Kan ya lewat kono wonge kok tempat liya mek gawe patrono wae ngapainan ngerti lho. Kalau orang jelek ya pasti akan kok kono mesti. Naudzubillah. Atau apapun itu. Jangan, kalau tidak ada bukti tidak perkenankan untuk berprasangka. Oleh karena itu jika prasangka itu dinyatakan pasti, jadi bukan lintasan dalam hati saja, maka dinamakan kizab atau dusta, bohong. Inilah yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar menerangkan hadis ini. Jadi kalau prasangka itu dalam hati, dalam hati saja. Tapi kalau udah diucapkan padahal nggak terjadi pada dia, berarti itu bohong. Paham ya dari sini? Prasangka itu ngiro itu di dalam hati, masih di perasaan atau di pikiran dia saja. Nah, misalnya seperti itu. Kalau dalam hati itu masih prasangka, itu nggak boleh. Lebih-lebih prasangka itu diucapkan. Kalau diucapkan berarti itu bohong. Padahal nggak ada buktinya. Kalau nggak ada bukti maka dia bohong. Ya. Intinya larangan berburuk sangka dan tajassus disebutkan dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-12. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Jalalain, menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka jelek kepada orang beriman dan pelaku kebaikan. Dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka pada ahli maksiat. Itu biasanya gitu. Kalau kepada ahli maksiat mah ditekni lah, kebanyakan manusia itu kebalik. Wong apik ini mah apa jenenge? Mah disangka bahwa dia sok suci, sok alim. Atau kalau mungkin ada kemungkinan untuk dirasani, itu dirasani. Ada kemungkinan untuk dibikin-bikin cerita bohong, dibikin-bikin. Tapi sing jelas kepada ahli maksiat mah ditekni ngono lho. Kan kebanyakan orang kan gitu. Nek wong apik mah goleki eleke, nek wong elek ditekni. Kan kebanyakan gitu, Pak. Betul. Nggih, Bu, terus Bu. Kadang-kadang kalau orang yang baik itu justru malah dicari kesalahannya atau kemungkinan wonge bar lewat kene kok saliman karo kaya. Nah, dan seterusnya padahal kok saliman tok kuwi. Karo tanggane saliman ngono ya ora oleh. Ya mungkin bisa jadi tanggane iki elek. Masuk wong elek karo wong apik kok saliman, wah jangan-jangan dia asline teman deket itu. Jangan-jangan kanca ning kono. Waduh. Nah, kanca main. Alhamdulillah masyaallah. Lah itu suudon kan itu. Kalau orang baik malah disuudoni. Ini wis jelas dia ahli maksiat, wis jelas
biasa merokok, biasa minum khamar, biasa judi, biasa apapun zina. Wis jelas ngono ki mah ditekni tok. Iya toh? Biasanya seperti itu. Ini justru terbalik. Kita kalau dengan orang beriman itu kita harus husnudzon. Nek sama orang ahli maksiat ya wis, ya wis ngono. Dah selesai. Itu saja. Kalau menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat itu tentunya tidak wajar. Memang ya wis kalau udah seperti itu nggak perlu kita curigai, betul. Adapun makna janganlah tajassus adalah jangan mencari-cari dan mengikuti kesalahan dan aib kaum muslimin. Intinya digulei, dicari. Nah, sedemikian rupa itu pasti akan dapat, bisa jadi. Ya ini yang mungkin pernah saya sampaikan juga, bahwa setiap manusia itu pasti punya kelemahan. Sebaik apapun dia, kalau dicari kesalahannya pasti ketemu. Pasti. Sebaik apapun dia, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu punya salah juga. Itu saja beliau yang masum saja punya salah. Ditegur sama Allah di dalam Al-Quran banyak kali seperti itu. Tapi tentunya tidak sebanyak orang seperti kita gitu. Apalagi orang seperti kita. Mungkin di mata masyarakat kita kelihatan baik, tapi kalau dicari kesalahan pasti dapat. Dicari kekurangan pasti ada. Dicari ada yang dia sembunyikan pasti ada. Namanya manusia pasti punya aib. Selamanya seperti itu. Gak mungkin kok manusia kok sempurna, itu gak mungkin. Meskipun ayatnya khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ngono ya betul. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, tapi bentuk itu wae. Tapi sempurnanya manusia itu terletak pada ketidaksempurnaan dia. Lainnya dia sempurna yang ngalang-ngalang ya Allah. Kan gitu, nggak mungkin makhluk kok sempurna, itu nggak mungkin. Yang sempurna itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia pasti punya kekurangan. Bahkan misalnya nyari jodoh, nek golek kabeh sing penak sesuai dengan keinginan kita ya reneng. Mesti ya kudu enak sing ora sesuai dengan kita, pasti gitu. Selamanya. Wong nikah nanti wae sampai tua sekalipun pasti ada yang tidak dia sukai dari pasangannya. Selamanya gitu. Enggak mungkin kok kabeh iso diterima, enggak mungkin. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qur'anul Azim karya Imam Ibnu Katsir, tajassus itu seperti kata Imam Al-Auza'i adalah mencari-cari sesuatu. Ada juga istilah tahassus yang maksudnya adalah nguping untuk mencari-cari kejelekan suatu kaum di mana mereka tidak suka untuk didengar, atau nguping di depan pintu-pintu mereka. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi kalau memang kita nggak diajak ngomong, nggak perlu ngomong gitu loh. Nanti di dalam hadis disebutkan misalnya, kan memang harus minta izin. Kalau ada 3 orang, orang pertama dan kedua pengen ngomong bisik-bisik, orang ketiga nggak perlu pengen tahu. Paham sampai sini? Apalagi kalau orangnya lebih banyak. Kalau kita nggak diajak ngomong, itu nggak perlu kita pengen tahu, nggak perlu. Jadi seperti itu. Kalau memang kita ditutupi itu dari diri kita, ya udah, berarti itu nggak penting buat kita, selesai. Jadi seperti itu. Begitu pula nanti kaitan dengan mencari-cari kesalahan, itu juga bisa jadi itu terjadi di udah marak di Indonesia ini, di media sosial, di televisi. Nanti kaitan dengan artis, nah biasanya cerai atau ngapain aja, cari kesalahannya, gosip dan seterusnya, mencari-cari. Berarti sing masuk di dosa besar ini para wartawan gitu ya. Sing golek kabar mlebu cari kesalahannya itu kan. Apalagi aslinya orang ngono terus bikin berita, bikin judulnya itu seakan-akan ngono padahal ora. Kan kadang antara judul sama isinya kan nggak sama gitu.
sering terjadi seperti itu supaya supaya laku, supaya dibaca oleh orang lain kan gitu, supaya nanti diterima sama media kan gitu. Itu justru bikin kebohongan, naudzubillah min syarri dzalik. Dan tentunya kalau kita belajar seperti ini, kalaupun misalnya sekarang udah zamannya media sosial, kita pengen FYP ya Bung, gen itu monet atau dapat uang dari kita bermedia sosial, entah dari YouTube, TikTok, Instagram atau yang lain sebagainya, Facebook, misalnya seperti itu. Kalau kita pengen dapat uang dari sana, memang kalau pengen dilihat oleh orang banyak, sing nyeleneh itu mesti didelok wong akeh. Tapi sing nyeleneh sing enek manfaate ngono lho kalau kita bikin. Jangan yang cuman sekedar itu aja ngomong, sekedar asal, sekedar menarik perhatian tapi nggak ada isinya, nggak ada manfaatnya gitu. Karena itu nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi nanti dapat duit lah. Duit itu kan kalau dari hal-hal yang nggak baik, apalagi bohong, apalagi nanti masuk di sini tajassus, mata-matai atau yang lain sebagainya, itu tentunya nanti hasilnya pun juga tidak baik. Atau bahkan misalnya bisa jadi terjadi apa itu? Buka HP-ne bojone. Nggih, Pak. Guyu langsungane. Buka HP-ne bojone. Sing biasanya buka HP-ne bojone sapa? Sing lanang apa wedok biasanya? Pak. Sinten Pak biasanya buka HP-ne bojone? Embuh entahlah. Kalau buka-buka seperti itu, kalau memang kita nggak dikasih tahu ya nggak perlu tahu gitu loh. Udah, kita yakin dengan pasangan kita. Jadi banyak kali kita nggak percaya dengan pasangan. Naudzubillah, nek wis ora percaya ngono kuwi, itu mudah sekali bertengkar, mudah sekali berpisah, bercerai, atau nanti bahkan menyebabkan hal-hal yang haram. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu jangan. Izin baik-baik bilang, tanya aja nggak apa-apa. Memang betul laki-laki itu yo nek ra ditakoni yo ra cerita ngoten to Pak. Ya, kalau nggak penting kan nggak diceritain. Apalagi kerjaan kantor, nek mulai wis rasa nggawa kerjaan kantor ngoten Pak. Nah ngono wis. Ruwet ning sekolahane ruwet, rampok dirampungi ning kono. Ning omah urusane omah ngono. Udah nanti semua yang terjadi di kantor udah biarin. Ini hal-hal yang memang terkadang kita nggak perlu tahu tapi kita pengen tahu. Lah bareng ngerti kita ya ruwet dhewe tambah mumet ya kan. Jadi hal-hal yang seperti itu seharusnya kita hati-hati. Ya, selanjutnya akibat buruknya tajassus itu tadi seperti hadis yang saya bacakan tadi. Kalau nguping omongan orang lain padahal orang itu nggak seneng diketahui rahasia itu, maka nanti di hari kiamat akan dituangkan cairan dari tembaga yang panas pada hari kiamat. Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hanub adalah tembaga cair, tentunya panas. Tembaga kok cair ini mesti kudune panas, ora mungkin adem ini mesti adem mesti bongkahan gitu ya. Kalau cair pasti panas. Ibnu Battal mengatakan bahwa ada ulama yang berpendapat hadis yang ada menunjukkan bahwa mendapatkan ancaman hanyalah untuk orang yang nguping dan yang membicarakan tersebut tidak suka yang lain mendengarkannya. Kalau seperti itu udah yang nguping jelas dapat itu tadi. Namun yang tepat, jika tidak diketahui mereka suka atau tidak, maka baiknya tidak menguping berita tersebut kecuali dengan izin mereka. Jadi wis mau dia seneng apa nggak seneng kita tahu itu, ya kalau memang kita tidak diajak ngomong nggak perlu pengen tahu, selesai.
Karena ada hadis di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa terlarang masuk mendengar orang yang sedang berbicara empat mata. Itu kan kita nggak boleh, sama seperti hadis yang saya sampaikan tadi. Kalau ada 3 orang, 2 orang pengen ngomong sendiri empat mata saja, maka orang ketiga nggak boleh masuk di situ kecuali dengan izinnya. Itu diterangkan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari menerangkan hadis tadi. Dari Muawiyah dia berkata bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaka ini tabata auratatin nasi afsattahum au kita antusidahum. Jika engkau mengikuti celah atau kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Jadi seperti itu, kalau kita cari pasti merusak, entah kehormatannya nanti, bahkan menyebabkan seseorang dihinakan dan seterusnya. Kalau kita tahu aib orang muslim yang lain, nah supaya kita tidak merendahkan orang lain, ya kita nggak perlu cari kesalahan orang lain. Ya, selanjutnya, nah terus bagaimana kalau kita curiga tapi ada bukti? Boleh nggak gitu misalnya? Ada buktinya lah, kita curiga seperti itu bagaimana? Nah, di dalam hadis Zaid bin Wahab dia berkata, Ibnu Mas'ud telah didatangi oleh seseorang, lalu dikatakan kepadanya, ya tadi kaitan dengan orang yang jenggotnya tertetes khamr tadi. Ibnu Mas'ud pun berkata, kami memang telah dilarang untuk tajassus atau mencari kesalahan orang lain, tapi jika tampak sesuatu bagi kami akan menindaknya. Nah, jadi kalau memang jelas dan itu misalnya tetesan itu dibuktikan, ada seperti ini dibuktikan, nah silahkan nanti ditindak. Karena kalau ditutup-tutupi neng omah reneng sing ngerti, dia minum di kamarnya, minum khamr, gak ada orang tahu, ya udah urusan dia. Tapi kalau sampai ketahuan ada bukti, ya baru dihukum. Orang yang minum khamr itu diapakan dalam Islam? Halo? Orang minum khamr hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 40 kali. Nanti wis tak sampai dia belum lah. Belum. Dosa besar minum khamr udah belum? Minuman keras itu belum. Udah apa belum? Masuk sanksi itu belum. Sanksi maksudnya hukumannya dalam Islam. Ampun dereng, Pak. Kalau minuman keras itu dosa besar kalau berapa tahun? Mungkin belum. Nomor 19 seharusnya sudah ya. Seharusnya sudah. Masih rada lupa. Lagi 42 ya berarti wis 2 kali lipat sekelewat ate. Itu 40 dipukul. Nanti di masanya Umar 40 itu bukan 1 batang tapi dengan 2 batang sehingga jadi 80. Ada yang bilang ya 80. Nah, seperti itu. Ya kecuali kalau memang nggak ada buktinya, maka kita nggak boleh berburuk sangka. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus belajar untuk husnul dzan, berbaik sangka terhadap kaum muslimin. Kita nggak boleh curiga tanpa bukti. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada suatu kaum yang berkata, "Ya Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami. Dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibaca bismillah atau tidak." Lantas Rasul jawabnya apa? Lantas beliau menjawab, ucapkanlah bismillah lalu makanlah. Selesai.
Hadis Bukhari. Kan yang bawa orang Muslim. Masa ya itu takkan mau beli bismillah orang, nah ruwet. Paham sebenarnya ya? Kita husnudzon, dia Muslim, insya Allah dia nyembelihnya pakai bismillah. Dia bawa daging dan makan bismillah. Itu hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Husnudzon. Karena kita nggak boleh makan yang tidak diucapkan bismillah ketika nyembelih kan gitu kan. Hadisnya betul. Tapi ketika kita dikasih seseorang ayam wis dibakar, ayam bakar misalnya. Jadi sing gawa Muslim ya wis bismillah, kita husnudzon makan bismillah. Nah gitu. Itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarkan husnudzon oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sedikit lagi. Ya lebih baik kita memikirkan aib kita sendiri. Jangan cari aib orang lain, jangan tajassus mata-matai orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan aib besar yang ada di matanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Perkataan Abu Hurairah di atas sama seperti peribahasa di Indonesia, semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah gitu. Jadi sebenarnya itu juga dari perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini tentunya yang harus kita lakukan justru introspeksi diri. Kita cari kekurangan kita apa, kita perbaiki. Nah, kesalahan kita apa, kita taubati. Kelemahan kita di mana, kita jangan sampai lemah terus, kan gitu. Apapun, seharusnya itulah yang kita lakukan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Monggo silakan Bu. Ini seingat saya kemarin juga masuk di hadir. Seingat saya kemarin terkait dengan tidak mempercayai takdir itu belum tuntas nih, Ustaz. Yang kemarin saya kemarin juga masuk. Kemarin masih belum tuntas terkait dengan takdir yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah itu belum disampaikan. Kemarin udah. Kaitan takdir ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Jadi gini, saya sampaikan lagi nih, gitu. Saya ulang, kalau qada itu adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, nggak bisa berubah. Contohnya kita lahir di Indonesia sesuai dengan kelamin kita masing-masing, kulitnya kayak gini, pesek. Nah, itu kira bisa diubah. Ketetapan dari Allah ya seperti itu. Itu takdir, qada. Nah, adapun qadar itu bisa diubah, namun saya sampaikan diubahnya ini dengan usaha yang maksimal, doa yang maksimal, yang terbaik. Tapi usaha dan doa ini tidak bisa mengubah takdir yang qada tadi. Tidak bisa mengubah takdir yang sudah jelas. Contohnya nanti kaitannya dengan seseorang yang masuk surga atau neraka, itu udah ada takdirnya, catatan dari Allah seperti itu. Dan kita takdirnya surga atau neraka kita juga nggak tahu, tapi kita bisa berusaha dan berdoa dengan maksimal. Itu nanti kaitan dengan qadar, itu seperti itu. Cukup Bu? Ada yang perlu ditanyakan kaitan dengan takdir, qada dan qadar? Kemarin itu takdir itu bisa dirubah dengan doa. Betul. Kalau ada sebuah cerita, ada kecelakaan di bis, sedangkan kanan kiri itu semuanya celaka meninggal. Terus ada seorang yang tidak terkena apapun, jadi tidak cedera sedikitpun. Nah, setelah ditelusuri itu karena
dia selalu berzikir di dalam di mana dia selalu berzikir. Nah itu termasuk memang takdirnya memang demikian gitu. Iya betul, takdirnya memang seperti itu. Dia ada usaha, dia doa. Bahkan kita usaha dan doa itu kan ya wis dicatat aslinya. Kan gitu. Paham ya sini? Ya memang kaitan dengan ini nanti ada usaha-usaha yang bisa menyelamatkan diri kita. Jadi dengan zikir, dengan doa, bahkan banyak kali misalnya yang terakhir kaitan dengan banjir bandang yang kemarin di Sumatera itu ada pondok atau rumah penghafal Quran atau masjid itu enggak hancur dengan izin Allah. Liane kanan kiri hancur lebur semuanya. Tempat yang tertentu orang ngomong-ngomong. Kan seperti itu. Lah hal yang seperti ini apakah dengan usaha dia? Ya terserah Allah, itu takdir dari Allah seperti itu. Begitu pula misalnya tsunami Aceh dulu. Tsunami Aceh dulu kan masjid yang besar itu masih utuh, aman. Padahal kanan kirinya, depan belakangnya hancur semuanya. Tapi masjid itu masih berdiri kokoh. Lah ngono ki piye? Ya dipiyak sama Allah sendiri kan ya sak senenge Allah kan. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyelamatkan keluarga Allah. Ahlullah wa khassatuh kan gitu kalau dalam hadis. Ahlinya Allah dan orang-orang yang dikhususkan menjadi ahlinya Allah tadi. Itu biasanya nanti kaitan dengan Quran, kaitan dengan masjid, kaitan dengan hafalannya, dengan syariat yang dia jaga, dengan zikir, dengan doa, atau amalan dia. Nah seperti itu. Tapi bukan berarti nek awake dhewe wis zikir, wis ngamal, wis ngibadah, kuwi mesti selamat dari ujian. Yo rene sing jamin. Kan seperti itu juga. Jadi kita harus yakini bahwa itu semua adalah takdir yang sudah dicatat. Kalau kita yakini seperti itu, insya Allah ketika kita dapat kebahagiaan atau yang kita capai bisa sampai seperti ini, atau kekayaan atau yang apapun yang sudah kita lakukan, kita nggak akan sombong dengan itu. Tapi bila mana tertimpa pada diri kita musibah, kita ya nggak sedihnya ya nggak terus menyebabkan kita putus asa, akhirnya gantung atau bunuh diri atau yang lain sebagainya. Jadi dengan takdir ini seseorang akan sewajarnya saja, senang sewajarnya, susah juga sewajarnya. Bukan berarti nggak boleh tertawa, tetap boleh. Bukan berarti nggak boleh nangis, silahkan. Itu manusiawi, tapi sewajarnya. Hingga nanti misalnya kaitan dengan ketika ditinggal oleh orang yang kita cinta, nangis silahkan sewajarnya, tapi nggak boleh niyahah berlebihan. Kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur silahkan, kita bahagia silahkan, syukuran boleh, tapi bukan berarti terus kita nyombongkan apa yang sudah kita lakukan tadi, apa yang sudah kita dapatkan, kita capai tadi. Bisa dipaham Bu? Barangkali yang lain? Ya, monggo. Jadi ini klasik sekali ini yang kita bahas seperti ini. Mungkin sama mencari-cari, semua pada tahu jalannya, dipahami dia, tapi sadar kadang-kadang tidak, karena sudah jadi karakter dan pembawaan orang sendiri. Kadang-kadang dalam berbicara aja ngomong-ngomong opo, nah itu tidak. Kebanyakan terbawa pada kebiasaan dan karakter kalau saya. Jadi kalau mungkin bukan urusannya ya mikir itu kan sudah tahu. Tapi sadar untuk menjauh itu kok kalau saya melihat di masyarakat ini sedikit begitu.
Malah kadang kalau nggak ikut itu orangnya itu cuek sekali. Di pemahaman saya seperti itu, pengamatan apa pemahamannya? Pengamatan saya. Iya, memang faktanya seperti itu. Jadi gini, kalau memang kita nggak diajak ngomong, nggak perlu kita situ. Sebenarnya kalau kita nggak tersibukkan dengan hal yang nggak penting itu, yang seharusnya nggak kita dengar, kita nggak perlu cari tahu, insya Allah kita akan tersibukkan dengan urusan kita masing-masing. Apalagi kalau kita tersibukkan untuk memperbaiki diri kita. Berapa banyak hal yang masuk di telinga kita, kabar banyak, tapi semua kan lupa setelah itu. Kalau nggak penting pasti lupa kan gitu. Cerita-cerita setahun yang lalu itu hit misalnya. Kita pas tahu itu kita senang banget misalnya. Dapat kabar seperti itu atau bisa jadi itu aib orang lain, kita seakan bangga dan seterusnya. Tapi setelah masanya berubah kan emang manfaatnya nggak ada. Padahal justru kita harus mencari manfaat untuk diri kita biar tambah baik itu seperti apa. Makanya ulama menyampaikan gini, illam tuzghil nafsaka bil haqqi sarghalatka bil batil, kan gitu. Jika engkau tidak sibukkan dirimu untuk hal-hal yang positif, pasti akan tersibukkan dengan hal yang negatif. Pasti seperti itu. Udah, kita ngapain saja, hidup di dunia, wis titeni nek ra sibuk dengan baik mesti sibuk dengan hal yang tidak baik. Yang sia-sia pasti. Kalau sia-sia nggak ada manfaatnya. Nek sia-sia berbiasa tok ora ning dosane mungkin ngono cik rapopo. Tapi kalau itu berkelanjutan pasti juga nggak akan baik. Jadi seperti itu. Memang terkadang bisa jadi nggak dosa, cuma hanya sekedar cerita-cerita. Bahkan ide sosok nek ra nanggo omongan iki ra seru. Ki wong akeh ning kene ora ning ngomongan apa-apa. Nah, kadang seperti itu sampean. Cerita sosok ngomong sing rapatek penting. Enggak ini mulai udanan. Jadi dene udanan ngomong lho, jadi ora penting belasan jadinya. Kan gitu. Bisa jadi itu angkatan mungkin berapa tahun di bawah saya. Tapi kalau yang sekarang SMP SMA justru kontra sekali. Ada masalah di sekitarnya pun tidak tahu, tidak gagas. Nah ini ekstrim. Kalau saya ngamati, karena sudah ada HP, itu orang ngomong dia tidak tahu, karena asik sendiri. Nah ini ekstrim juga. Tidak tahu nanti perkembangannya jadi tua, saya juga tidak tahu. Dan pengamatan saya, sekitar SMA, SMP, SD kelas 6 itu sudah ditanya lingkungan, tidak pada tahu. Jadi ekstrim dan ini kontras. Saya kira seperti itu pengamatan saya. Jadi gini. Kalau terutama Gen Z, Gen Z atau Gen Alpha, sekarang kan anak-anak kecil itu terlalu sibuk dengan media sosial, dengan HP-nya, dengan gadgetnya, sampai akhirnya tidak pengen tahu apa yang ada di sekitarnya. Ya kita nggak boleh terlalu seperti kita ini yang opo-opo pengen ngerti. Begitu pula kita juga jangan terlalu cuek. Sehingga kita nggak bisa bersosial, apalagi kalau kita udah tersibukkan dengan HP, nggak bisa sosial gitu loh. Sehingga hal yang seharusnya kita tahu, kita nggak tahu kan gitu. Makanya kita harus milih dan milah mana yang harus kita tahu, mana yang tidak. Kalau kita tidak diajak ngomong, nggak perlu kita cari tahu supaya kita diajak ngomong. Ben ikut andil di situ. Tapi ya gini saja, sebenarnya ada plus minusnya semuanya. Kalau bukan urusan kita ya kita nggak usah ikut campur. Tapi kalau memang itu bisa kita tangani atau kita harus menangani, harus menyelesaikan, maka kita harus ikut andil di situ sehingga kita tidak terlalu memikirkan diri kita sendiri. Nah, jadi seperti memang masyarakat zaman sekarang banyak perubahan. Ya, nanti ini pun juga menyebabkan pergeseran ekonomi yang sebelumnya dodol iku di warung saiki yo
online tok ngono. Ning omah, ketoke ning omah ra ning apa-apa ngerti-ngerti kirim paket, dapat paket kan gitu. Wis ngerti-ngerti bisa jadi wong ora ngapa-ngapa, orang nanggo paket. Gor saka omah nanggo komputer tok. Wis entuk duit terus transferan terus. Karek jajan lunga metu mesti jajan. Mulai tutup lawang neh. Kan ada orang-orang seperti itu. Ternyata dia kerjanya di luar dengan orang-orang luar negeri. Entah dengan dengan dia bisa bikin web atau nanti cerita atau ngedit atau yang lain sebagainya. Nah seperti itu. Halal sah. Halal, yang penting halal, selesai, nggak nipu. Jasa kita digunakan dari rumah, cuman bahkan bisa jadi banyak orang Indonesia itu dia di rumah ini komputer banyak hidup semuanya. Kerjanya ya ngono iki mantengi ngene iki. Itu dia ngawasi pabrik di luar negeri atau kesalahan di luar negeri apa. Apalagi nanti orang pinter hacker loh. Wah ya Allah ya Rahman. Kerjanya cuma dari rumah aja. Dia cari kerja dari luar negeri sana. Gajinya lebih gede. Kerjanya santai, orang di WA target, gajinya besar. Subhanallah. Dolar lebih mahal. Saham itu juga sah ya. Tidak kerja cuma beli, saya dapat ada saham di sana itu cuma terima gaji itu sah. Kalau saham dengan ini tadi beda lah ya. Kalau ini tadi kan kita dengan kerja, kita dibayar kerja kita tadi. Tapi kalau saham itu tetap banyak orang yang ulama yang mempertanyakan itu. Masih sanksi kayak nanti lebih kaitan dengan Bitcoin. Nah, fikihnya beda. Kalau itu kan kita cuman beli saham nanti di anjloke, diunggahke. Kita nggak tahu. Bahkan nanti orang-orang nanti ekonomi Indonesia, orang-orang yang sejak kecil, sejak muda yang ngurusi ngono kuwi, dalam hal ini itu nggak ada kepastian, ngono jadi ini, nggak ada kepastian. Di situ banyak horornya, banyak gamblingnya. Tapi wallah alam silahkan nanti kalau nanti juga ada orang-orang yang menghalalkan. Kalau saya kok belum bisa menghalalkan itu. Nanti kaitan dengan saham atau Bitcoin atau apalagi yang tren zaman sekarang itu trading, nah itu. Kalau itu jelas ada hal yang ditutupi di situ. Hanya permainan visual, kan itu cuman di internet aja. Kalau itu ditutup misalnya, itu kan cuman nggak ada bentuknya. Misalnya Bitcoin itu kan kayak virtual kuwi. Memang bisa untuk jual beli bisa, tapi ya itu tadi susah. Nanti nanya apa-apa berat. Gini, saya kasih contoh yang lain. Di dalam Islam itu saksi orang berzina itu adalah kudu menungso. Paham ya? Jadi misalnya ada orang zina, untuk menuduh bahwa dirinya zina atau menunjuk supaya dia dihukum karena dia zina, itu harus menungso delok dia. Dan itu harus 4 orang, kan gitu. Kalau zaman sekarang itu kan pakainya bisa jadi CCTV Pak. CCTV zaman sekarang pakai AI bisa kok. Alhamdulillah misalnya dibikin, siapa yang tahu? Kita nggak bisa percaya dengan hal yang seperti itu. Meskipun kalau di dalam Al-Quran, kok Quran bahas gitu, kuwi ora penting ngono lho. AI seperti itu kita ambil manfaatnya silahkan. Tapi kalau itu digunakan untuk hal yang jelek, amat sangat bisa. Na'udzubillah min syarri dzalik.
Ya, terus apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Pelajari Quran, pelajari hadis, jalankan sesuai dengan perintahnya. Ya memang bisa jadi CCTV bisa menjadi bukti penguat saja, tapi tetap saksi mata itu lebih kuat. Paham ya dari sini ya? Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi nanti nek pas nek masalah besar CCTV-nya mati. Nah, ngono biasanya. Dipateni apa mati? Apa dibuang kok? Ya aslinya urip tapi di jiko sidine bar to ngopo? Kan wis ora ngerekam jam kuwi. Itu sering terjadi. Makanya tipu-tipu kan kalau kaitan dengan seperti itu. Ya, maka kita harus hati-hati. Begitu pula nanti misalnya emasnya virtual, masih ora wujud emas kan sekarang udah mulai ngono kuwi. Wah, jangan. Kalau saran saya jangan, apalagi nabung untuk beli emas. Aduh, jelas itu. Banyak nipunya di situ. Kalian pasti dirugikan. Ada duit beli, nggak ada nggak usah pakai cara seperti itu. Emas fisik, emas aslinya antam seperti itu. Jangan sampai kita dibohongi dengan hal yang seperti itu. Nah, emas digital ya, istilahnya emas digital itu. Atau di akhir-akhir ini juga tentunya harus dikritisi juga kaitan dengan sertifikat tanah. Sekarang wis jarine digital. Memang betul ada untungnya. Ada untungnya nek kebakar nek iso sekarang boleh enak iya nek ngono. Tapi kalau disalahgunakan ruwet itu dihack ganti jenenge bar. Naudzubillah. Kan sekarang sesuatu itu di hacker masuk di situ diganti, kita nggak punya apa-apa tuh. Itu lebih susah. Kita ditipunya lebih mudah ditipu kalau dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau apalagi nggak ada bukti fisiknya. Ya mungkin bisa ada bukti fisik tinggal ngeprint. Betul ada tinggal ngeprint betul. Putih sekarang. Kalau dulu kan warnanya hijau kan gitu. Kalau sekarang tinggal di print bisa. Besok ngeprint lagi bisa. Saya tahu. Tapi kan datanya di sana itu bisa dibohongi. Bisa diubah oleh orang-orang yang tidak diinginkan. Bahkan naudzubillah min syarri dzalik, berapa banyak data di Indonesia dijual. Jangankan cuman KTP-nya orang-orang Indonesia. Itu bisa jadi hal yang seharusnya dijaga dengan benar saja bisa dicuri oleh orang-orang luar negeri. Itu banyak kali kok. Sampai nanti disuruh bayar berapa dan seterusnya. Itu kan gitu. Nah, sekarang ya kita harus hati-hati. Data seperti itu diubah. Naudzubillah min syarri dzalik. Mungkin di awal-awal handphone itu kan untuk nyari nomor kita susah. Sekarang dhewe ra ngapa-ngapa ngerti wis dihubungi, wis ngerti jenenge dhewe ngono piye. Orang zaman dulu kan langsung nelpon, oh maaf salah sambung ngono. Kan gitu biasanya. Sekarang wis ngerti jenenge dhewe. WA masuk di WA kita udah tahu nama kita. Kenapa? Karena data udah ada semua. Tinggal digunakan. Naudzubillah. Kita harus hati-hati untuk menjalani hidup sekarang ini. Kita enggak kalau memang harus kita ketahui, kita harus belajar. Tapi kalau enggak penting, kita harus singkirkan. Harus kita hindari. Ya, karena kalau kita masuk di situ, kita seneng di situ, nah bisa jadi kita malah terjerumus. Naudzubillah. Cukup sampai sini. Ada yang perlu disampaikan yang lain? Silakan, monggo. Di bank itu biasa ditawari dengan penanaman modal, terus nanti sebulan
jual. Maksudnya penanaman itu untuk apa? Terus kalau sekarang juga ada di BSI itu ada tabungan emas, tapi nabung berupa emas, tapi emasnya tidak diberikan, tapi dititipkan, tapi nabungnya berupa emas. Itu harus dihindari apa gimana? Justru itu yang saya bilang tadi, harus dihindari. Meskipun itu dari BSI, saya cerita tadi karena itu dari aslinya skop BSI, ini orang skop Pegadaian. Yang kaitan dengan emas itu tadi jelas, jangan. Kalau pengen beli, jangan punya duit, ada di sini beli, selesai. Jadi seperti itu, harus harus kontan. Karena beli emas itu juga harus kontan, nggak boleh dicicil. Nah kan seperti itu tadi, itu biasanya nyicil dulu. Nanti meskipun bisa diambil setelah punya duit, duitnya tadi seharga 10 gram, nah silahkan. Ya, memang seperti itu, iya dipersilahkan di sana. Tapi itulah yang haram di situ. Itu jelas dengan kena potongan admin, nyimpen di situ bayar berapa, itu ada semuanya rinciannya, aslinya ngono kuwi. Cuman nggak ditunjukkan kepada jenengan. Terus selanjutnya, masukkan di bank, duit di bank nanti digunakan untuk saham. Nanti dapat setelah berapa bulan dapat berapa persen. Omong kosong. Itu aslinya ya dari bank-bank kecil itu tadi nanti dimasukkan di bank besar yang yang labanya atau ribanya lebih besar lagi terus ya. Jenengan ditipu. Kita semua ditipu dengan hal yang seperti itu. Kita dapat 3%. Lah itu nanti dia pasti masukkannya yang 6% atau lebih. Sehingga dia dapat untung, dapat 3% untuk dia, 3% untuk jenengan dihapusi. Itulah riba. Yaitu digunakan untuk apa? Jenengan tanglet, jenengan tanya di situ pasti dijawab juga, saya tahu. Tapi benar atau enggak, nah, itu yang bermasalah. Bahkan itu nanti juga akan berlaku pada yang dari pemerintah itu apa? Surat berharga untuk proyek suku atau yang lain sebagainya. Yang punya pemerintah itu mesti untung. Iya saya tahu. Tapi uang itu dari mana? Nah, jelas digunakan untuk itu apa enggak? Nah gitu loh. Itu jelas haram. Nah kalau kita mau investasi itu yang langsung pada orang yang menjalankan saja. Jangan pakai bank-bank seperti ini. Ini jelas haram. Itu jelas riba. Paham ya sampai sini? Jadi silahkan berserikat dengan orang lain yang memang pengen bekerja, butuh modal, dia bekerja, kerjaannya ada untuk jual beli dia, kita nanam saham di situ, ya silahkan, jelas real gitu loh. Jangan pakai yang perbankan, jelas di situ riba. Ya, kaitan dengan perbankan itu kita harus lebih hati-hati karena memang di sana kemungkinan besarnya 99%-nya itu riba, wis ngono wae. 99% jelas riba di situ. Bahkan bank syariah sekalipun itu juga sama. Cukup sampai sini. Lebih-lebih nanti digunakan bank-bank itu duitnya digunakan untuk dana tala itu. Ada wis. Lebih ruwet itu. Seperti andil di koperasi. Sama. Andil di koperasi, kalau kita ada misalnya sekolah TK atau apa koperasi untuk jual beli saja kita dapat untung di situ, ya silakan. Atau koperasi di mana nanti sekolah mana, nah silakan. Tapi kalau nanti di situ untuk simpan pinjam, nah itu yang haram. Nah, gitu saja. Kalau ada simpan pinjamnya, udah kita pergi aja. Nggak perlu, di situ jelas riba. Meskipun dengan alasan kowe tok kei ora karepmu ora ya wis jarine lah omong kosong.
atau kasih seikhlasnya lah ya gue padha wae lah. Enggak ditentukan harus berapa persen lah sama aja. Nah, seperti itu kita harus hati-hati. Ya, kalau kita bantu orang lain harus ikhlas. Minjemi orang lain harus ikhlas. Tapi nek minjemi orang lain ya harus siap randang dibayar. Nah, alhamdulillah insyaallah kita harus berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Ya, saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.